Qala hafizahullahu ta'ala al-mar'ah. Adab-adab yang berkenaan dengan perempuan. Qala al-haya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kulluhu khair. Kulluhu khair. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan seluruhnya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian dari al-iman dalam hadis yang lain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nah, apa itu malu? Malu adalah salah satu akhlak. Kita sudah sebutkan tadi bahwa akhlak itu apa? Kemarin apa? Akhlak itu adalah diri kita tapi versi rohnya, kan begitu ya? Nah, jadi malu adalah akhlak yang mencegah seorang untuk melakukan hal yang tidak pantas. Bukan yang haram, tapi yang tidak pantas, itu malu. Ya. Sesuatu atau sifat yang mencegah seorang untuk melakukan hal yang tidak pantas, itu malu. Walaupun tidak pantas ini bukan hal yang haram, misalnya perkara yang makruh, perkara yang mubah, tapi nggak layak. Dia tidak lakukan itu karena merasa nggak layak, itu namanya malu. Ya. Maka akhlak yang mencegah seorang melakukan hal yang tidak selayaknya itu adalah al-haya. Dan al-haya adalah kebaikan. Bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Perempuan lebih diutama lebih wajib lagi tentunya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi't." Sesungguhnya di antara ucapan yang didapati oleh manusia, ya diwariskan oleh manusia dari umat, dari nabi-nabi terdahulu adalah kalau kamu tidak punya malu, lakukan semaumu. Kata para ulama, ini hadis kharaja makhrajadz dzam. Ini hadis konteksnya celaan, bukan pujian, tapi celaan. Jadi kalau kamu tidak punya malu, silakan lakukan semaumu. Ya. Maka malu yang mencegah seorang dari perbuatan yang haram, malu yang mencegah seorang dari perbuatan makruh, dan malu juga yang membuat seorang itu tidak melakukan hal yang tidak layak, tidak pantas bagi dirinya. Dan kepantasan orang bertingkat-tingkat. Ada sebuah perbuatan pantas bagi awam, bagi penuntut ilmu tidak pantas. Malu, jangan lakukan. Walau kalau awam melakukan tidak ada masalah. Ya. Itu pantas, yang layak bagi mereka, pantas bagi mereka. Bagi penuntut ilmu tidak pantas, malu, jangan lakukan itu. Ada bagi penuntut ilmu itu pantas, tapi bagi seorang pengajar nggak pantas. Ya. Kalau dia punya malu, jangan disamakan standarnya. Jangan yang penting kan mubah, yang penting boleh, yang penting tidak haram, yang penting tidak makruh. Lakukan saja. Kalau ada yang larang-larang ini kan mubah, bukan masalah itu. Ya. Malu itu tidak berbicara semata-mata masalah haram dan makruh, tapi juga dalam masalah layak tidak layak, pantas enggak pantas. Ya. Jelas sampai sini? Maka pakaiannya awam beda dengan pakaian santri. Pakaian santri beda dengan pakaian ustadznya. Beda cara berpakaiannya. Bukan yang penting mubah. Ya. Tingkah laku, bicara, tindakan, ya. Tempat tongkrongan juga beda, kan begitu. Tempat tongkrongnya awam, masyarakat umum beda dengan tongkrongnya penuntut ilmu. Tongkrongnya penuntut ilmu beda dengan tongkrongnya ustadznya. Beda kan begitu. Jadi setiap orang memiliki kelayakannya masing-masing. Nah, malu itu mencegah seorang untuk tidak melakukan hal yang tidak pantas sesuai dengan dirinya. Sesuai dengan dirinya. Ya. Maka jangan dia memandang yang penting mubah, enggak. Ya. Itu nanti akan menghilangkan rasa malunya. Nah, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, malu itu kebaikan seluruhnya. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Para ulama mengatakan ada satu keadaan malu itu tidak dianjurkan, yaitu ketika menuntut ilmu. Yani malu dalam bertanya, malu nggak paham, terus malu mengaku nggak paham, ya, malu-malu belajar karena sudah tua, sudah ini, malu belajar mengaji karena yang ditemani anak-anak TKTPA semua misalnya kan. Nah, ini semua tidak layak. Kata Qatadah rahimahullahu taala, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua orang yang tidak akan menuntut ilmu. Yang pertama, pemalu dan sombong. Kalau sombong jelas. Kalau malu, tadi malu.
Malu kalau malu kalau ketahuan orang bahwa dia tidak tahu. Masa perkara ini saya tidak tahu. Tapi saya mau nanya, malu-malu juga nanti dibilang orang tidak tahu. Padahal masalahnya gampang, gitu ya. Masalahnya remeh, sudah banyak orang yang tahu, saya sendiri nggak tahu, malu. Nah, gitu. Ini tidak akan menuntut ilmu. Ya. 6. Maka al-haya dalam ilmu ini perkara yang tidak bagus. Karena itulah pujiannya Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat Ansar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, khairu nisa'i nisaul ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Perempuan terbaik adalah perempuannya kaum Ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk bertafaqquh dalam agama. Maka tafaqquh ya. Haya bukan tidak dibutuhkan ya. Ya, dikurang-kurangi malunya kalau menuntut ilmu, bukan berarti dihilangkan malunya juga. Ya, tapi dikurang-kurangi malunya kalau menuntut ilmu. Ya. Karena itulah ada sebagian sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya berbersih dari darah haid?" Nabi jelaskan, kamu ambil kain, ya, kasih misk, kemudian summa tatabbaina bihi athar dam. Kemudian kamu ikutkan kain ini, kapas ini misalnya pada bekas-bekas darah. Ya. Atau dalam riwayat lafadznya kata Nabi, summa tatahharina biha. Kain ini yang sudah kamu kasih misk, kamu bersuci dengan apa? Kamu bersuci dengan apa? Dengan kapas ini. Ya, ini perempuan polos. Ya Rasulullah, kaifa tatahharina biha? Bagaimana kaifa tatahharu biha? Bagaimana caranya saya berbersih dari bersuci dengan menggunakan kapas? Kan mikir ya. Bagaimana bersuci pakai air iya, bersuci pakai tanah iya, bersuci pakai kapas gimana? Gitu ya. Polos pertanyaannya, enggak tahu betul-betul. Kata Nabi SAW, tatahharina biha. Ya Rasulullah, kaifa tatahharu biha? Kata beliau, subhanallah, tatahharina biha. Gitu ya. Beliau malu mengungkapkannya. Ya, maka Aisyah menyeret perempuan tersebut sini. Ya, maksudnya Rasulullah itu kain yang sudah kamu kasih minyak wangi, kamu ikutkan di mana darah yang keluar di seputar tempat keluarnya darah di kemaluanmu. Cuma kan Nabi tidak mungkin terang-terangan menyebutkan itu sama kamu, ya kan begitu. Kalau sama istrinya nggak ada masalah, ya sama kamu. Jelas ya. Nah, ini lihat bagaimana para sahabat tidak malu-malu menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW demi tafaqquh dalam agama. Di antara mereka ada yang tengah malam bawa baskom isinya airnya sudah berubah warnanya. Kemudian diperlihatkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, saya sudah suci atau belum?" Karena belum tahu cara membedakan suci dari haid atau belum di awal-awal. Iya. Jelas ya? Maka malu dalam menuntut ilmu itu justru itu perkara yang buruk. Ya, perkara yang buruk. 6. Maka tidak selayaknya malu itu menjauhkan seorang dari atau menghalangi seorang dari menuntut ilmu. Selama dia tidak mengetahui, maka dia nanya. Iya. Selama dengan cara bertanya yang beradab. Taib. Hubungannya dengan perempuan di sini al-mar'ah, bahwa sifat haya itu merupakan hijab yang terbaik, salah satu hijab yang terbaik bagi perempuan. Al-haya. Haya bahkan bisa dikatakan hijab yang paling penting dan yang terbaik bagi perempuan. Ya. Setelah itu hijab berupa rumahnya, setelah itu pakaiannya. Maka pakaian itu adalah hijab yang paling terakhir. Ya. Hijab yang paling aman dari sisi yang sifatnya fisik adalah rumah. Ya. Jelas sampai sini? Karena itulah di antara tanda minimnya malu dari seorang perempuan adalah terlalu sering keluar rumah. Dan kapan perempuan tersebut keluar rumah, selain dia mengurangi rasa malunya, maka dia terancam dengan gangguan dari syaitan. Ya. Kata Nabi SAW, ya, perempuan mana saja yang membuka pakaiannya bukan di rumah suaminya, maka dia telah melepaskan sitar Allah dari dirinya, perlindungan Allah dari dirinya. Ya, ini sehubungan di zaman dulu ada tempat permandian umum. Nah, tempat permandian umum. Baik. Maka tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan seorang membuka pakaiannya perempuan selain di rumah suaminya. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya, misalnya dia pergi ke kolam renang, ya, walaupun khusus untuk muslimah semua. Ini perkara yang tidak layak. Ini perkara yang tidak layak. Dia lepaskan pakaiannya di luar rumah suaminya. Jelas sampai sini? Bagaimana caranya? Ya. Kalau mau berenang, ya, kita katakan ini perkara yang tidak layak dilakukan.
Ya. Kalau kamu kaya ya bikin kolam renang di rumah sendiri. Tapi ala kulli hal intinya seperti itu ya. Saya kira malum yang saya tidak bilang diharamkan berenang kalau aman ini. Saya tidak katakan seperti itu. Ya. Artinya kalau kita berbicara haram tidak ya tidak haram. Selama memang aman tempatnya dan semacamnya memang khusus. Ya, tapi kita di sini berbicara masalah idealnya seorang muslimah. Ya, idealnya seorang muslimah. Masa ingin melakukan hal yang mubah? Kan berenang juga bukan sunnah, ya. Masa ingin melakukan hal yang mubah kemudian resiko melakukan hal yang ya kurang layak. Nah, ini hal tentunya tidak masuk dalam pertimbangan seorang muslimah. Nah, jadi aurat hijab yang terbaik bagi perempuan setelah pakaiannya adalah rumahnya. Kapan dia keluar, kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah idza kharajat istasyrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kapan dia keluar dari rumahnya, istasyrafa alaihi syaitan. Setan mengintainya. Istasyrafa itu begini nih. Ya, diintai dari jauh. Nah, ini ada keluar nih. Nah, maka dia berada dalam bahaya ketika dia berada di luar rumahnya. Maka yang paling selamat bagi seorang perempuan adalah mulazim, dia tetap di rumahnya semaksimal mungkin. Memang ada keperluan, silakan dia keluar. Tidak ada yang bisa menggantikan dia, tidak ada yang bisa membantu dia, silakan dia keluar. Wa illa asalnya dalam rumah. Ya. Dan setan tidak akan menggelincirkan dia ya selama dia masih berada dalam rumahnya. Kapan dia sudah keluar dari rumahnya, dia sasaran empuk bagi setan. Ingat ucapan Nabi, ucapan siapa? Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Fala yukhrijakuma Fala yukhrijukum ayatnya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Lihat. Ketika Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, sudah menjadi rumah mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian, surga, karena kalian akan celaka. Menunjukkan apa? Kecelakaan seseorang akan didapatkan ketika dia keluar dari rumahnya. Laki-laki perempuan, apalagi perempuan. Jelas ya? Ini nasihat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Ini rumah kamu surga, tinggal baik-baik di situ. Jangan sampai keluar dari surga. Ya, dan jangan juga setan membuat kamu keluar dari rumahmu. Kenapa? Fatashqa, karena kamu akan celaka. Kapan kamu keluar dari rumahmu, kamu akan celaka. Ya. Dan ini faedah yang disebutkan oleh Subki rahimahullahu taala tentang pentingnya tinggal dalam rumah, apalagi di zaman sekarang. Ya, bagi laki-laki, ya, tidak ada keperluan, tinggal di rumah. Ya. 6. Bagi apalagi perempuan, karena di dalam rumah dia selamat dari ya banyak hal di luar sana. 6. Wallahu taala alam bisawab.